Halo, apa kabar Anda semua? Kembali ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kapan Anda terakhir ke Batam? Ya, mungkin 2 tahun lalu tuh. Oh, udah lama Dan Anda nggak ke Batam ya? ya, tapi pada waktu itu juga baliho-baliho udah baliho-baliho udah mulai dipamerkan. Mungkin pemanasan dan belum Hmm, kampanye memang, tapi udah kelihatan pemanasan politik di Batam. iya sih. Tapi kalau sekarang Anda, mungkin 1-2 hari ini Anda akan pergi ke Batam, Anda sudah bisa lagi Anda foto dengan apa latar belakang landmark Welcome to Batam itu. Karena kemarin itu banyak sekali yang mengeluh gitu wisatawan dari dalam dan luar negeri itu menolak untuk foto apa berfoto dengan background Welcome to Batam tadi. Dan kemudian yang lebih menyedihkan itu kan biasanya kalau tahun baru gini musim panen untuk para fotografer keliling ya, banyak Mhm. orang bisa difotokan. Nah, mereka kali ini betul-betul seret rezekinya karena di belakang mereka itu ada balihonya Prabowo dan Gibran gitu. Dan Bawaslu tapi akhirnya menurunkan itu gitu. Tapi kan tahun barunya udah lewat jadinya gitu. Mungkin kalau cuma foto Prabowo tuh banyak juga orang yang ya nggak apa-apa lah Ya, Prabowo kan oke. toh. Tetapi ini masalahnya tuh begitu didampingkan oleh Gibran orang langsung berubah psikologinya itu apa Hmm. namanya, the chemistry doesn't mix gitu kan. Jadi Ya, ya, ya. orang menganggap nih apa yang ada di foto itu kan. Tetapi bagi tim Pak Prabowo mungkin dianggap ya udah dipaksa aja terus menerus supaya lama-lama juga suka juga kan. Itu sama seperti apa namanya nih, perilaku marketer ini yang bujuk terus konsumennya nih pasang asuransi lah. Lama-lama orang udah kesel nggak mau pergi-pergi, ya udahlah terima aja deh asuransi itu. Jadi semua hal yang dipaksakan sebetulnya itu memuakkan. Tetapi kemudian efeknya baru kita lihat kalau orang yang mengucapkan kemuakan itu justru orang asing atau turis, mereka yang tidak punya kepentingan dengan pertarungan politik tapi merasa terganggu dengan hadirnya secara masif poster seseorang misalnya kan itu kan. Ya, mungkin juga di tempat lain tuh yang mereka kesel pada Anies atau kesel pada Ganjar. Tetapi apapun udah jadi semacam diktum bahwa yang menginginkan perubahan itu adalah mereka yang memungkinkan politik itu dihelah lebih cepat ke depan tuh. Nah, yang tidak menginginkan perubahan tentu menganggap bahwa ya udah di sini aja. Nah, para wisatawan ini menganggap bahwa ngapain kalau rejimnya masih yang sama tuh. Kan nggak enak berwisata di tempat yang sama. Ya, ya. Dan saya kira kalau yang fotografer keliling ini kan Maksudnya berwisata di rejim yang sama. oh, di region yang sama. Oke. Dan kalau soal fotografer keliling ini kan kita bisa menduga mereka ini yang mendapat bantuan BLT ya, Bung Rocky ya. Ini jadi dia bisa ngamuk juga itu walaupun dapat BLT bisa nggak pilih juga ini. Ya, itu konsekuensi selalu begitu tuh. Jadi mereka yang secara profesional sebetulnya ya dia dapat BLT tapi dia anggap oh iya itu BLT semacam hak rutin dia setiap 3 tahun, setiap 5 tahunan. Tetapi fotografer itu kan selalu menunggu momentum di mana ada kesempatan mungkin berakhir tahun sehingga Hmm. dapat pelanggan lebih banyak tuh karena Batam tetap menjadi tujuan akhir tahun tuh. Jadi itu mereka nggak dapat itu pasti mereka harusnya udah diincar juga oleh Desa Anies supaya ditanya-tanya di situ kan apa efeknya fotografer yang kekurangan rezeki di akhir tahun. Nah, nah ini menarik ya karena Anda tadi menyimpulkan ini yang gara-gara ada fotonya Gibran mungkin orang lebih malas gitu ya foto-foto di situ gitu. Padahal sekarang kan selama ini diharapkan Gibran ini menggait pemilih muda dan pemilih muda itu sangat besar pada Pilpres kali ini. Saya membaca data terbaru dari KPU kalau tidak salah angkanya sampai 56,45% gitu. Kalau sebelumnya yang saya baca 52% gitu. Dan ini kan menjadi pasar perebutan yang besar. Jadi bukan lagi warga di pedesaan, tapi justru pemilih muda ini yang jadi perebutan dan itu kelihatannya kalau saya lihat trennya Gibran nggak bisa masuk lagi di situ, Bung. Kelihatannya udah final tuh pemilih muda yang terdidik itu pasti lebih dengar ketua BEM UI, ketua BEM Hmm. Gajah Mada atau ketua BEM Universitas Negeri 11 Maret Solo daripada dengar kampanye yang ada kehadiran Gibran tuh. Karena akhirnya anak-anak muda ini tahu bahwa Gibran itu hanya ditempelkan bukan karena idenya ada tapi karena keinginan Jokowi untuk menjamin kelangsungan rejimnya kan cuma itu kan. Hmm. Dan bagi mereka sebetulnya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Anies itu jauh lebih menarik tuh. Hmm. Dan kayak desak Anies itu otomatis orang ingin menguji Anies teguh apa enggak pada atau Hmm. konsisten apa tidak pada
ide-idenya. Kan itu nggak mungkin kita dapatkan dari Gibran tuh. Jadi bagi anak-anak muda ini, kecenderungan untuk kembali pada politik yang basisnya adalah akal sehat, basisnya adalah perdebatan intelektual, basisnya adalah pemeriksaan metodologi, itu tidak pada Gibran. Kan Gibran tidak terlatih untuk berpikir secara metodologis. Dia bisa ucapin sesuatu dalam 10-20 menit karena dihafal. Kan itu bedanya. Jadi lama-lama anak-anak muda ini tahu cara Gibran menerangkan idenya kan. Ini bukan sekedar kesimpulan saya bicara dengan mereka dan mereka terangkan itu. Iya terlihat cepat, tapi itu kan kayak mereka bilang kayak diperem itu. Begitu selesai suhu peramnya itu udah nggak bisa lagi dia berpikir kan. Jadi hal yang sebetulnya bisa disembunyikan oleh tim 02 ini ternyata dibahas, diulas dengan baik oleh netizen, terutama oleh anak-anak muda tadi itu yang menganggap bahwa ngapain sih nipu-nipu, dan kelihatan wajahnya itu bukan wajah seorang yang paham akar masalah itu. Tapi diterangkan juga bahwa mereka, iya kedengarannya dia paham akar masalah. Tetapi kalau dikejar 2 putaran itu pasti, maksudnya 2 putaran debat itu pasti keceter. Itu. Nah ini kesimpulan yang dibuat oleh tadi masyarakat pemilih muda yang hampir 60% itu menguasai suara di 2024 nanti. Ya, ya. Dan ini kan kalau kita lihat misalnya ya, Bung Rocky, bagaimana perubahan sikap Anies ya. Artinya perubahan bukan sikap, sebenarnya lebih ke dalam dia soal menjawab IKN. Itu kan kita lihat ya, dalam beberapa kesempatan awal itu kan Anies masih mencoba berdiplomasi begitu ya. Tapi lewat berbagai forum desak Anies itu dan juga forum-forum lain kan dia selalu konsisten ditanya soal IKN. Bagaimana sikap kamu sih, sikap Anda terhadap IKN? Dan makin lama akhirnya makin jelas sikap Anies Baswedan itu ya. Dan saya kira itu peran yang besar juga dari para anak-anak muda ini untuk buat kalau lu mau gua pilih ya lu harus berbeda dengan rezim Jokowi. Kalau lu nggak beda dengan rezim Jokowi ngapain gua pilih lu, kan kira-kira gitu yang mereka harapkan itu. Itu pentingnya debat itu berkelanjutan supaya dialektikanya timbul. Kan Anies masih berupaya untuk ya itu kan udah diundangkan, nah kita mesti ikut undang-undang. Tapi kemudian dia masuk dalam desak yang baru, debat yang lain, lalu diuji apa yang Anda maksud sebagai harus dilanjutkan. Bukankah sesuatu yang buruk harus dibatalkan, kenapa dilanjutkan? Tapi itu kan undang-undang. Undang-undang itu bisa dibatalkan oleh undang-undang lagi kan? Akibatnya Anies kehilangan argumen karena terasa bahwa ya konsistensi dia itu nggak ada kalau gitu. Maka Anies mulai ubah tuh. Jadi Anies justru belajar dari debat itu. Ide dia itu tumbuh in the making selalu konsepnya kan. Karena belajar dari debat tuh. Kalau Gibran dia nggak belajar dari debat, dia berupaya untuk mempengaruhi debatnya itu dengan basis yang sebetulnya itu juga tuh. Jadi kalau saya perhatikan itu masalahnya tuh. Anies tumbuh secara dialektik. Gibran berhenti dan final karena ada pikiran absolut yang udah ditanamkan oleh bapaknya di situ, yaitu keberlanjutan. Konyol. Ya, dan saya kira sebenarnya sekarang justru battlegroundnya di situ ya, Bung Rocky ya. Pemilih muda ini, milenial dan Gen Z ini akan menjadi salah satu battleground di antara para calon presiden ini ya. Karena kalau relatif desa-desa ini sejauh ini memang kan Pak Jokowi ini kelihatannya sudah sangat siap tadi melalui yang kita sebut tadi soal BLT, dan kemarin dia juga sudah mulai mengumpulkan kepala-kepala desa yang kemudian juga mulai dikritik oleh Ganjar. Nah, ini mulai tanda-tanda nggak curang nih kalau udah mulai mengumpulkan para kepala desa. Sebenarnya bukan tanda-tanda nih Ganjar terlambat juga untuk bereaksi. Ini kan sudah lama Pak Jokowi melakukan hal itu. Saya kasih pengalaman sedikit. Mungkin 3-4 hari lalu saya hiking di daerah pegunungan di Bogor situ kan. Ketemu dengan seorang petani itu. Dia cerita bahwa anaknya itu kuliah di Universitas di depan jalan tol itu, Juanda. Juanda. Bukan meja Juanda. Dan dia cerita dia habis mungkin 6 bulan lalu atau 3-4 bulan lalu saya kasih kuliah di situ kan. Lalu anaknya bercerita pada bapaknya tentang isu politik. Bapaknya akhirnya ikuti langsung berlangganan, bukan berlangganan, ikut dengan beberapa orang itu buat lihat FNN. Oh, jadi subscriber lah gitu ya. Jadi subscriber. Jadi dia bilang begitu, saya mengikuti Pak Rocky. Dan barusan kita WhatsApp ya 2-3-4 hari lalu. Ini barusan nih di handphone saya tuh dia. Jadi kalau dibilang bahwa rakyat yang memang pendidikannya tidak cukup lulus SMP, tetapi anaknya kuliah, maka anaknya terangkan pada bapaknya. Maka tetangga di situ berkumpul untuk dengar uraian-uraian kritis dari FNN. Jadi itu efek dari media sosial yang nggak mungkin dicegah oleh BLT itu. Tentu mereka ini perlu BLT kan. Tapi saya
segan bertanya sebetulnya udah terima BLT apa belum. Tapi Hmm. bagi dia, iya Pak ya perubahan, perubahan, perubahan. Jadi Hmm. bagi mereka, oke ada BLT, tapi BLT itu bukan jaminan mereka tidak paham politik tuh. Nah itu akibatnya kalau mahasiswa yang di sekitar Jabodetabek misalnya bercerita pada bapaknya atau pamannya di kampung itu, dan mereka akhirnya tersadarkan kan bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar BLT itu, yaitu ikuti pikiran kritis. Pasti dibantu diterangkan. Nah itu saya kira tuh modus yang harus diperhatikan oleh Jokowi, bahwa itu memang boleh dijadikan masyarakat itu konsumtif, tapi mereka akan memproduksi sendiri gairah mereka buat berpolitik melalui sosial media yang justru menyebar ke desa-desa melalui aktivitas yang tidak kita sadar sebetulnya. Kan kita nggak pernah lihat Ya. bagaimana Hmm. tukang kebun Hmm. lihat sosial media. Ternyata anaknya tuh belajar di Bogor dan dia bercerita Ya, bahwa ya. FNN itu setiap hari itu mengkritik Jokowi. Sebenarnya ya karena Jokowi presiden. Kalau Jokowi bukan presiden, kita nggak akan ada urusannya mengkritik Jokowi kan? Iya, itu udah terjadi. Jadi, jadi kita lihat bagaimana efek dari ide itu kan, kekuatan ide, kekuatan argumen pasti tiba juga di rakyat bawah. Ya. Jadi sebenarnya landscape-nya sekarang ini sudah berubah drastis ya, Bung Rocky. Benar, jadi itu betul. Jadi ada dua dua dataran itu, Hmm. dataran ide yang memang agak agak capek kita untuk mendaratkan ide itu, tetapi Hmm. kemudian diterima oleh kebutuhan untuk mengetahui apa arah perubahan kan. Hmm. Sementara dataran politik konsumtif itu doang yang Hmm. dilakukan oleh Jokowi, lempar lempar Hmm. hadiah, bagi-bagi BLT, masuk gorong-gorong, orang akan anggap ini apa, nggak ada berubah juga metodenya tuh. Hmm. Padahal kesadaran publik udah berubah tuh karena efek media sosial selama 9 tahun ini. Yes, oke. Jadi kita tetap memberikan semacam kemarin juga kita memberikan tips pada calon presiden yang lain bahwa ini pemilu semakin mendekat, tinggal 1,5 bulan lagi. Kalau Anda tidak berubah, Anda tadi menggunakan pendekatan lama, Anda akan tergilas oleh perubahan itu. Gitu. Ya, itu yang tidak terhindarkan, bahwa perubahan itu mau ditahan dengan cara apapun, tetapi kehendak zaman itu menginginkan ada ide baru, ada rezim baru tuh. Dan Hmm. itu sebetulnya yang menjadikan pemilu kita itu makin lama makin dinamis tuh. Dan dinamisme itu hanya bisa ditangkap oleh mereka yang menginginkan perubahan. Yes, oke. Jadi kita mengucapkan selamat tinggal tahun 2023 dan sekaligus selamat tinggal rezim lama, ya. Selamat datang rezim baru, gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu yang paling bagus. Kita nggak bilang selamat datang rezim baru, selamat tinggal rezim lama tuh. Yes. Karena itu adalah kenangan buruk kita. Yes, oke, baik. Terima kasih. Lagi, selamat Iya, ya. Oke. yeah. Ya.